Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oktaviani Nuritasari dari kelas Fisika B NIM 1964038 akan menjelaskan materi mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir menurut bahasa dari kata al-mutawatir adalah isim fa'il yang berasal dari masdar al-tawatur semakna dengan at-tatabu'u yang berarti berturut-turut atau beriring-iring, seperti kata tawatara al-wataru yang berarti hujan turun berturut-turut. Kemudian menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tabaqat atau generasi yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Dalam ilmu hadis, maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya, serta mustahil mereka itu dapat berkumpul jadi satu untuk berdusta mengadakan hadis tersebut. Dari pengertian di atas, kalau kita pecah-pecah akan terdapat 3 syarat bagi mutawatir, yaitu yang pertama, mesti banyak sanadnya. Yang kedua, mesti sama rawinya dari permulaan sanad-sanad sampai akhir sanad-sanad. Umpamanya, di permulaan sanad yang mencatat 50 orang, maka di pertengahan sanadnya sedikitnya mesti 50 rawi dan di akhir sanad sahabat yang mendengar Nabi SAW pun sedikitnya mesti 50 orang. Yang ketiga, mesti menurut pertimbangan akal bahwa tidak bias jadi rawi-rawi itu berkumpul bersama-sama. Lalu mereka berdusta mengatakan itu sabda Nabi kita maupun berkumpul itu dengan sengaja atau kebetulan. Kemudian syarat-syarat hadis mutawatir. Dari definisi yang di atas, dipahami bahwa suatu hadis bisa dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi 4 syarat, yakni yang pertama, jumlah perawinya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimalnya dan menurut pendapat yang terpilih minimal 10 perawi. Yang kedua, perawi yang banyak ini harus terdapat dalam semua tabaqat atau generasi sanad. Yang ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan atau adat, para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta. Yang keempat, sandaran beritanya adalah panca indera dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan perawinya sebuah hadis, seperti kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah menyentuh, dan lain sebagainya. Adapun jika sandaran beritanya adalah akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat hudus atau baru, maka hadis tersebut tidak dinamakan mutawatir. Kemudian nilai hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu mengandung nilai daruri, yakni suatu keharusan bagi manusia untuk mengakui kapasitas kebenaran suatu hadis, seperti halnya seseorang yang telah menyaksikan suatu kejadian dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin dia ragu-ragu atas kebenaran suatu yang disaksikan itu? Demikian juga dengan nilai hadis mutawatir. Semua hadis mutawatir bernilai makbul atau dapat diterima sebagai dasar hukum dan tidak perlu lagi diselidiki keadaan perawinya. Kemudian hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir mengandung hukum qat' al-subut, yaitu memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan seseorang mengingkari hadis mutawatir. Bahkan para ulama menghukum kufur bagi yang mengingkari hadis mutawatir. Mengingkari hadis mutawatir sama dengan mendustakan informasi yang jelas dan pasti bersumber dari Rasulullah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerimaan hadis mutawatir tidak membutuhkan proses seperti hadis ahad. Cukup dengan bersandar pada jumlah, yang dengan jumlah tersebut dapat diyakini kebenaran khobar yang dibawa. Seperti buku sejarah yang menginformasikan bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab
Sekalipun kita belum pernah melihatnya, namun kita tetap yakin bahwa info tersebut benar. Kemudian macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya, perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Seperti hadis Nabi SAW yang berbicara kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghobari diceritakan lagi oleh Abu Awanah dari Abi Hasin dan Abi Salih dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah berkata, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu mutawatir dikatakan lafziyah bila redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa pengertian dan hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maksudnya. Menurut Ibnu Hibban dan Al-Hashimi berpendapat bahwa hadis mutawatir sebagaimana di definisi tersebut di atas tidak ada wujudnya. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Salahah yang berpendapat diikuti oleh Imam An-Nawawi bahwa hadis mutawatir lafzi sedikit sekali dan sulit diberikan contohnya. Kemudian yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendatipun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai kadar musytarak atau titik persamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir maknawi. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah seperti hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istiqo dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis mengangkat tangan dalam berdoa dalam penelitian Asyuyuti terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam beberapa kondisi yang berbeda, seperti dalam sholat istiqo, pada saat ada hujan angin ribut, dalam suatu pertempuran, dan lain-lain. Maka disimpulkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa mutawatir melihat keseluruhan periwayatan dalam kondisi yang berbeda tersebut. Hadis ahad. Pengertiannya, menurut bahasa, kata ahad bentuk plural atau jamak dari kata ahad yang berarti satu hadis wahid, yang berarti hadis yang diriwayatkan satu perawi. Dan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hadis mutawatir. Yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Mayoritas hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan terdapat dalam kitab-kitab referensi adalah jenis hadis ahad. Kemudian nilai hadis ahad. Hadis ahad memiliki nilai nadari, yakni ia masih merupakan ilmu yang memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. Kemudian macam-macam hadis ahad. Pembagian hadis ahad ada 3 macam, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama yaitu hadis mansyur. Secara bahasa, kata mansyur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis mansyur menurut istilah ilmu hadis adalah
hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Definisi itu menjelaskan bahwa hadis mansyur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Pendapat jumhur ulama menjelaskan hadis mansyur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 2 orang, tetapi terbatas tidak banyak. Contoh hadis mansyur adalah Al-Bara ibnu Azib dari bapaknya Ra'ab berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin, dan memenuhi undangan, dan menolong orang yang teraniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan asy syarif atau al-qawiyyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis aziz berarti bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkat sanad. Contoh hadis aziz adalah dari Anas R.A. dari Nabi SAW, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah ba'idun anil watani, yaitu yang jauh dari tanah air, dan kalimat yang sukar dipahami. Adapun menurut istilah adalah hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dalam pengertian lain, hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendiriannya itu terjadi. Penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu dapat mengenai orangnya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan rawi. Itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Contoh hadis gharib adalah dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW telah bersabda, imam itu bercabang-cabang sampai 60 cabang, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.